Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ajari kami untuk rendah hati. Untuk belajar menjadi miskin dan rendah hati di hadapan-Mu. Tak ada yang dapat kami sombongkan, kami banggakan. Karena segalanya berasal daripada-Mu. Segalanya adalah anugerah Tuhan. Buka mata hati kami supaya kami melihat bukan aku tapi Engkau Tuhan. Dan Engkau menjadi lebih besar daripada diriku sendiri. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, betapa indahnya orang yang rendah hati. Betapa luhurnya orang yang berani merendahkan diri. Karena kerendahan hati adalah the mother of every virtues. Kerendahan hati adalah ibu dari semua keutamaan. Ketika orang rendah hati, maka dia akan masuk bertumbuh, berkembang berbagai macam keutamaan-keutamaan. Dan kesombonganlah yang membuat manusia dibuang dari Firdaus. Kesombonganlah yang membuat Adam dan Hawa dilempar dari Firdaus. Dan itulah yang membuat kita menjadi menderita seperti ini. Ya. Maka mari kita belajar untuk rendah hati, untuk mengakui keterbatasan dan kerapuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang perwira Romawi. Orang asing, orang Romawi. Tapi dia dengan rendah hati meminta sesuatu kepada Yesus untuk hambanya. Seorang perwira, seorang punya jabatan tinggi. Ya, yang minta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya, abdinya, budaknya. Dan ketika Yesus mengatakan, ya aku mau datang, dia mengatakan bersabdalah saja. Maka hambaku akan sembuh. Sebagai seorang perwira, dia tahu satu kata saja dari atasannya, itu merupakan suatu perintah dan terjadi. Dan itulah sabda Yesus. Ketika itu terjadi, maka hambanya yang sakit itu sembuh. Meskipun dia tidak sampai datang ke tempat di mana hamba itu sakit. Sabda Tuhan, sabda Allah terjadi. Ketika Allah bersabda, jadilah alam semesta, jadilah bintang, jadilah langit, jadilah laut, jadilah manusia. Semua akan terjadi. Sabda itu menjelma menjadi kenyataan. Sabda Allah. Maka kita juga hati-hati karena kita adalah ciptaan Tuhan. Maka kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang negatif, yang jelek. Karena itu akan terjadi. Kita tahu bagaimana ketika bapak ibu kita mengatakan kepada anaknya, tabrak engkau kendaraan. Dan bisa terjadi. Jadi sekali lagi, mari kita percaya juga akan sabda Yesus, sabda kitab suci. Sabda itu kekuatan, sabda itu adalah Allah, sabda itu adalah demi kebaikan manusia. Maka mari kita percaya dan mencintai sabda Allah itu dalam kitab suci yang kita renungkan, kita dalami. Tapi juga kita menggunakan sabda itu demi pewartaan, demi kabar baik kepada setiap orang, bukan demi kutukan, demi apa saja. Ya, ketika orang mengutuk, maka terjadilah entah benar entah tidak. Misalnya apa yang dikatakan oleh Ahok ketika dia dituduh menista agama dan dihukum di penjara dan mengatakan Tuhan akan berbicara sendiri kepada orang-orang yang telah menghukum menghakiminya, dan menurut cerita orang-orang tersebut akhirnya juga mendapat malapetaka dalam hidup mereka. Jadi ini kutukan, suatu kata-kata yang tidak pernah boleh keluar dari mulut kita. Maka Yesus tidak pernah mengutuk manusia sejahat apapun. Maka ya Tuhan, berkatilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Pernah Yesus mengatakan itu kepada pohon ara, dan memang setelah itu pohon itu mati. Jadi saudaraku terkasih, mulut kita adalah singa kita. Perhatikan ya. Dan mulut itu berasal dari pikiran-pikiran kita, mindset kita. Maka pikiran positif akan menghasilkan mulut positif, kata-kata positif, tindakan positif, dan perbuatan positif. Ya. Lihatlah kata-kata kita. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Kejadian sekali lagi kita melihat bahwa bapak iman, bapak orang beriman yaitu Abraham. Dan kita semua adalah anak-anak Abraham. Orang yang beriman, dan iman Abraham itu diuji dengan berbagai macam cara. Ketika Tuhan menjanjikan anak sebanyak keturunan di pasir di pantai, bintang di langit. Dan itu menjadi sesuatu yang impossible. Impossible sekali lagi karena Abraham tua, Sarah juga tua. Karena itulah mereka tertawa. Berapa hari yang lalu Abraham yang ketawa, sekarang hari ini yang ketawa adalah istrinya Sarah. Ya, mana mungkin aku punya anak di usiaku yang sudah lanjut ini. Tuhan hanya mengerjakan yang impossible bagi kita. Yang tidak mungkin itu adalah karya Tuhan. Yang lain-lain yang masih mungkin bisa kita lakukan, itu karya kita sendiri. Karena kita diberi otak, diberi kemampuan, diberi segala daya dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan hal-hal yang bisa kita lakukan. Tapi di luar itu, maka kita mohon kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, tidak memaksa. Jikalau engkau mau. Ya, kemarin kita melihat bagaimana orang kusta itu sehebat apapun. Tuhan, jikalau engkau mau. Si perwira itu, Tuhan, jangan datang ke rumahku. Aku tak pantas menerimamu. Dan itu pula yang kita terima ketika kita menerima sakramen, ya, tubuh dan darah Kristus. Tuhan, aku tidak pantas engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bersabdalah saja, percaya total kepada Tuhan. Semoga Anda dan saya hari ini yakin dan percaya sabda Tuhan segala-galanya bagiku. Dan Tuhan adalah yang menjadi jenderal dalam hidupku, menjadi komando seperti perwira itu. Dia mendapatkan, ya, keterbukaan hati, kerendahan hati. Dia menggunakan powernya, kekuasaannya bukan untuk menindas orang, tetapi untuk membantu orang-orang Yahudi pun dia bantu. Tuhan, bantu kami supaya kami rendah hati hari ini. Bantu kami Tuhan supaya keutamaan dalam diri kami bertumbuh dan berkembang. Berkat Tuhan atas kami semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.